Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di Jendela dan kita masih membahas mengenai mencegah penularan COVID-19 dengan menggunakan masker bersama dengan Dr. Salma dari Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dokter ini kembali membahas lagi jadi menggunakan masker medis. Idealnya ini kan masker medis disposal seperti itu, dokter. Kadang-kadang juga harganya cukup mahal seperti itu, apalagi saat ini kan harganya naik seperti itu. Terus juga beberapa waktu lalu sulit didapatkan. Efektivitasnya dalam penggunaan masker itu sebenarnya harus berapa lama jangka waktunya? Iya, kalau jangka waktunya sih sebenarnya idealnya ya 4 jam. Oke. 4 sampai 8 jam ya. Tetapi kembali lagi ke dalam keadaan bencana atau kritis gitu ya pemirsa ya. Jadi kita nggak bisa benar-benar harus ideal banget kalau satu orang pakai 4 jam terus buang. Tambah langkah, tambah tidak terlindungin masyarakatnya gitu. Jadi bisa kita pakai sampai 8 jam atau tidak boleh lebih dari 1 hari ya. Nah, kemudian yang paling penting ketika sudah dibuka itu yang penting jangan dipakai lagi. Oh. Iya, karena ketika kita buka, kadang kan malah kita bukanya dengan menyentuh. Jadi tangan kita habis memegang sesuatu yang terkontaminasi nih. Kemudian kita buka maskernya, kita menyentuh maskernya kan. Nah, kemudian kita letakkan gitu kan. Mungkin kesentuh juga bagian dalamnya. Kita pakai lagi itu justru perbuatan yang berbahaya, malah memindahkan kuman. Oh. Iya, jadi kalau memang mau dibuka, ya berarti siap-siap mau dibuang itu masker gitu. Oke, jadi kalaupun dipakai jangan dibuka tutup seperti itu. Iya, dan dicantolkan ke leher juga sebenarnya tidak direkomendasikan ya, karena kan leher kita dari tadi itu terbuka. Ketika taruh ke leher, maka kita akan memindahkan kuman yang dari leher atau kerah baju ke mulut kita lagi. Oh, seperti itu. Iya. Itu juga berlaku untuk masker kain seperti itu, tidak boleh mencantolkan di leher seperti itu. Oke. Iya, jadi justru kita yang memindah-mindahkan kuman sebenarnya. Oke. Nah, untuk anak-anak nih, dokter. Sebenarnya anak-anak ini kan susah banget ya kalau disuruh pakai masker seperti itu. Nah, ini untuk anak-anak sendiri pencegahan COVID itu caranya seperti apa? Iya. Jadi untuk anak-anak ya penggunaan masker pada anak itu WHO, kalau WHO itu lebih strict ya, dia merekomendasikan anak di atas 12 tahun wajib pakai masker, kemudian kurang dari 5 tahun tidak direkomendasikan pakai masker. Jadi strict sekali, tapi kalau di Indonesia organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan kurang dari 2 tahun tidak direkomendasikan memakai masker. Di atas itu boleh memakai masker dengan bimbingan orang tua. Jadi orang tua mengajarkan cara memakainya yang benar seperti itu. Kemudian orang tua memilihkan masker yang kecil, ukurannya yang pas untuk anatomi tubuhnya. Pasti susah banget karena anak-anak kan banyak tuh kelompok umurnya. Iya, benar. Balita, batita, remaja. Iya, benar. Jadi memang benar-benar dicari yang pas ukuran ke anatomi bentuk wajahnya, kemudian diajarkan cara melepasnya, dan yang paling penting diajarkan kapan harus melepas masker itu. Jadi kadang si anak tuh nggak tahu, dia mulai terasa sesak atau kesulitan bernafas, nggak nyaman dengan maskernya. Itu yang harus dikasih tahu, kalau sesak atau nggak nyaman bernafas harus dilepas ya. Begini cara melepasnya, seperti itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, untuk anak yang di bawah 2 tahun tadi dokter bilang tidak direkomendasikan menggunakan masker. Jadi perlindungannya menggunakan apa nih, Dok? Iya. Jadi di bawah 2 tahun itu lebih diutamakan perlindungannya adalah stay at home. Karena mungkin nggak terlalu banyak juga kegiatan di luar rumah yang bisa dilakukan anak di bawah 2 tahun kan. Jadi baiknya tidak dibawa keluar, jadi tetap di dalam rumah. Itu yang paling penting utama. Kalaupun harus keluar rumah, itu face shield lebih disarankan dibandingkan masker. Kenapa, Ya, dokter? karena dia lebih longgar, kemudian transparan. Jadi seandainya anak kelihatan kesulitan bernafas, ibunya bisa aware, bisa melihat. Jadi segera melepas face shield-nya seperti itu, dibandingkan masker yang tertutup. Jadi ketika anak kan kalau kesulitan bernafas tuh biru biasanya atau megep-megep gitu kan, nggak kelihatan kalau pakai masker. Ikatan Dokter Anak Indonesia
tidak merekomendasikan anak di bawah umur 2 tahun untuk menggunakan masker. Ini alasannya kenapa, dokter? Iya, karena secara anatomi, secara struktur tubuh, saluran nafas anak-anak itu masih kecil sekali dan sempit sekali. Jadi tanpa masker aja udara sih udah susah masuk, sudah sedikit masuknya. Seperti itu. Jadi kalau ditambah masker lagi, dia akan kekurangan oksigen. Dan otak anak itu sangat sensitif terhadap keadaan kekurangan oksigen. Kita nyebutnya hipoksia ya. Jadi kalau keadaan kekurangan oksigen atau oksigen sedikit, otaknya itu cepat error, ya. Bisa jadi kejang, bisa jadi kerusakan otaknya, bahkan kadang menyebabkan kematian seperti itu. Jadi padahal anak itu belum bisa dia berpikir bahwa ketidaknyamanannya ini, sesak nafasnya ini, apa yang dia rasakan saat ini disebabkan masker itu. Anak usia 2 tahun kan belum bisa bilang, kadang ada beberapa yang belum bisa ngomong. Jadi dia nggak bisa menyampaikan ke orang lain bahwa maskernya mengganggunya. Nah, jadi dia sendiri pun tidak bisa melepas masker yang ada ikatan-ikatan. Kalau cuma nempel doang mungkin dia bisa tarik ya, tapi kalau ada yang diikat, tapi dia nggak bisa buka. Nah, yang ketiga itu tadi, karena tidak transparan, ibunya tidak bisa melihat bagaimana dia sudah megap-megap atau kadang sudah biru, bibirnya sudah biru. Anak-anak cepat loh biru bibirnya, gitu. Jadi kalau sudah biru, ibunya nggak bisa melihat. Tiba-tiba ntar anaknya pingsan aja. Itu kalau 2 tahun. Tapi kalau di atas 2 tahun sudah bisa bicara, sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa dididik, dilatih cara memakai masker yang benar, boleh memakai masker. Untuk anak-anak juga disarankan untuk masker medis atau kain pun boleh? Kain pun boleh. Kain pun boleh. Iya. Tapi anak-anak ini kan agak susah ya untuk disuruh pakai masker. Sebenarnya mungkin ada nggak sih dokter kasih tips, trik untuk orang tua yang anaknya ini sulit banget disuruh pakai masker? Biasanya gimana caranya, dok? Tipsnya sih yang paling utama balik lagi tadi, tidak usah keluar rumah. Anaknya ditinggal aja dulu di rumah. Tapi kalaupun harus keluar rumah, kalau di bawah 2 tahun kan biasanya kita bawa pakai stroller ya. Jadi di strollernya itu boleh ditambahkan tirai, ya, boleh ditambahkan tirai atau penutup, di mana sirkulasi udara di dalam strollernya itu masih baik ya, atau face shield tadi gitu. Nah, kalau yang udah agak lebih besar 5 tahun ke atas, mungkin caranya membujuknya memakai masker, mungkin dibeli masker yang lucu-lucu kali ya. Kemudian diedukasi. Saya tuh pernah lihat itu iklannya di TV, ada anak kecil ngomong, kata mama, saya harus pakai masker supaya nenek tidak terkena corona gitu. Karena saya sayang sama nenek. Dia bilang begitu. Pinter nih mamanya, berarti mamanya tahu anak ini bisa berpotensi membawa virus ke rumah, di mana di rumahnya ada lansia yang rentan terhadap corona gitu. Jadi mungkin diberi edukasi yang masuk akal di anaknya, ya. Jadi pada dasarnya memang anak-anak itu adalah penyebar virus yang paling potensial sebenarnya. Karena pada anak-anak itu hampir 75% kalau terinfeksi COVID dia tidak bergejala. Ataupun gejalanya ringan. Sampai-sampai orang tuanya nggak menyadari kalau anaknya sedang terinfeksi COVID. Gitu. Jadi biasanya gejalanya ringan. Hanya beberapa persen anak yang punya penyakit yang bisa berakibat fatal gitu. Jadi tidak sadar ketika dibawa, misalnya dibawa ke mall gitu kan ya. Kan ibunya pakai masker, anaknya enggak. Mungkin terpapar tapi dia membawa virus ke rumah. Itu bahayanya. Makanya itu saya tekankan sekali lagi, anak-anak gak usah dibawa dulu kemana-mana, ya, karena nggak ada yang bisa menjamin dia akan memakai maskernya secara disiplin, secara taat. Gitu. Nah, di era di masa pandemi seperti ini, dokter, ada juga nggak nih himbauan-himbauan untuk ibu yang masih menyusui agar mungkin masih beraktivitas juga di luar rumah dan tidak membawa potensi virus itu tertular ke anaknya? Iya.
Jadi sejauh ini belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa di dalam ASI itu mengandung virus corona. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi dia tidak bisa hidup di ASI. Jadi ibunya, saya pun kalau seandainya ketemu ibu melahirkan yang positif COVID tetap menyusui karena tidak ada di dalam ASI. Terus caranya gimana supaya anaknya tidak tertular? Masih mungkin dia ibunya menularkan ke bayinya tapi tidak melalui ASI-nya, tapi melalui droplet ibunya, ya. Jadi ibunya harus pakai masker. Repot sih, pakai masker, kemudian cuci tangan setiap kali mau menyentuh payudaranya atau menyentuh anaknya, harus cuci tangan, selalu cuci tangan dengan cara antiseptik, dengan cara-cara yang benar. Kemudian tidak boleh menyentuh mulut, hidung, mata si anak. Karena bisa jadi tangan ibunya sedang terkontaminasi, misalnya habis batuk atau bersin atau mengusap hidung gitu kan, kemudian megang bayinya kan, megang. Jadi virus itu bisa masuk dari lubang-lubang di wajah kita ini, makanya penting sekali tidak boleh menyentuh wajah. Itu yang kurang sekali didengung-dengungkan ya, menyentuh wajah. Bisa jadi tangan kita terkontaminasi, sentuh bibir misalnya atau sentuh hidung, mata. Dan jadi artinya kalau untuk membersihkan area-area bayi itu menggunakan sapu tangan atau menggunakan handuk seperti itu ya? Masih boleh seperti itu? Iya boleh, mandi seperti biasa pakai sabun kan virusnya mati. Tapi kalau ibunya yang terinfeksi sebaiknya orang lain yang melakukan daycare ke bayinya itu gitu. Ibunya hanya menyusuin saja gitu. Nah, tapi kalau ibunya tidak terinfeksi ya silahkan gitu. Tapi tetap cuci tangan sebelum memegang bayi. Jadi kebersihan itu tetap menjaga 3M tadi ya dokter ya, mencuci tangan itu jangan sampai. Nah dalam penggunaan hand sanitizer ini efektif mana ya dokter? Cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer? Oh iya, jadi sebenarnya sama-sama efektif. Hand sanitizer kita lakukan cuci tangan pakai hand sanitizer kalau kita nggak sedang dalam keadaan tidak ketemu keran, tidak ketemu air, kita tidak ketemu sabun, misalnya lagi di jalan, lagi di rumah makan pun kadang kita ketemu wastafel ya. Tapi kalau kita lagi sedang dekat dengan keran dan air dan sabun, lebih dianjurkan pakai air, keran dan sabun karena virusnya dan kuman-kuman lain kan terbilas. Seperti itu. Hand sanitizer sebenarnya bisa dibilang saat emergensi atau saat tidak ini aja gitu, tidak berada di dekat keran dan sabun. Tapi kalau ada dianjurkan air dan sabun. Tapi penggunaan double tidak dianjurkan ya dokter, sudah cuci tangan pakai hand sanitizer juga seperti itu. Berlebih-lebihan ya nanti langka lagi. Iya, Ya? nanti jadi langkah lagi di pasaran kan. Kita kan sempat kemarin mahal banget hand sanitizer. Akibatnya apa? Rumah sakit kewalahan menyediakan hand sanitizer, yang jadi korban nanti tenaga kesehatan karena kosong kan, langka gitu. Jadi kalau memang domestik gitu ya pakailah sabun di rumah yang domestik gitu. Yang salah itu di rumah pakai hand sanitizer, itu yang berlebihan. Jadi memang fungsinya hand sanitizer adalah di saat emergensi menggantikan sabun seperti itu sebenarnya. Saat kita lagi di jalan, seperti dulu lah, seperti kehidupan kita dulu kan kita kalau lagi di jalan, lagi di mana gitu pakai. Tapi kalau di rumah kan kita cuci tangan, seperti aja. Dalam memilih sabun, ini sabun apapun bisa? Iya, jadi sabun aja apa aja bisa. Tidak harus yang sabun dengan antibiotik atau seperti itu, antiseptik. Iya, jadi prinsipnya gini, virus itu kan makhluk hidup, dia cuma satu sel ya, satu DNA, dan bagian kulitnya lah istilahnya itu, bagian kulitnya terbuat dari lemak. Bagian kulitnya terbuat dari lemak. Kita tahu lemak kalau ketemu sabun apa aja ya akan hancur kan lemaknya. Ya, lemak kalau ketemu air mah nggak hancur, tapi kalau lemak ketemu sabun hancur lemaknya. Nah, ketika si virus ketemu sabun, hancur kulitnya, terkurai isinya, terurai, matilah dia. Gitu. Jadi memang dia nggak mau ketemu sabun, bukan hanya harus sabun antiseptik, sabun medis atau apa, enggak. Ya, jadi cuman karena kita perlunya sabun hanya untuk menguraikan lapisan lemak si virus. Gitu. Kemudian alkohol juga sifatnya sama. Lemak ketemu alkohol, lemaknya juga hancur. Jadi alkohol juga bisa. Gitu. Jadi senjatanya nih harus bawa sabun cuci tangan. Harus bawa hand sanitizer seperti itu. Ya, dibawalah kemana-mana.
untuk saat-saat yang emergensi seperti itu ya dokter ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi mengenai tema bahasan kita pada malam hari ini, dan saat lagi kami segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh